Coba. Selamat Halo, malam, Pak malam, Triawan. Selamat malam. malam Jeffrey di sini, Pak. Pak Triawan, Iya, gimana selamat kabarnya? malam. Sehat, Pak? Alhamdulillah, baik. Ya, Alhamdulillah, Pak ya, Triawan ini kan sebagai saat ini menjadi Komisaris Utama PT Garuda Indonesia, tapi ya, sebelumnya di sepanjang tahun 2015 sampai 2019 merupakan Kepala Bekraf ya, Pak ya. iya, Kepala Badan Ekonomi Ya Kreatif. Pak, mungkin kita sama-sama menyampaikan duka cita dulu ya Pak ya atas meninggalnya seorang legenda musik. Pas ya Pak kalau kita menyebutnya sebagai seorang legenda musik tanah Maestro, air ya Pak ya. ya, maestro, legenda musik, semuanya lengkap. Ya, Semuanya lengkap karena mm, tidak hanya karyanya ini serba bisa, tapi juga memikirkan kemajuan dari musik Indonesia. Benar nggak sih Pak? betul. Jadi beliau itu Mhm, sangat peduli. Awalnya yang saya tahu beliau itu mhm, mendirikan yayasan rumah apa? Rumah Beta, ya, di mhm. Ambon, Maluku. Itu tujuan Oh, beliau itu, almarhum itu mau memajukan musisi dari Indonesia Timur. Itu dulu benar awalnya. Pak. Tapi bukan hanya Mhm. musik musik aja yang beliau concern kan. Memang Iya. kalau dengan Backcraft, karena Backcraft itu membawahi musik waktu itu ya, Mhm. sehingga banyak kita berinteraksi untuk bersama-sama mewujudkan Mhm. passion dari Glenn untuk memperjuangkan para musisi lah, itulah kesejahteraan para Mhm. musisi. Mhm. Mulai dari akhirnya salah satunya kalau kita bicara soal daerah timur, Ambon juga akhirnya bisa dinyatakan sebagai kota Kota musik ya musik, oleh ya, oleh UNESCO ya Pak ya. UNESCO, ya, itu salah satu perjuangan yang berhasil, ya. Kita tahu Ambon itu talentanya luar biasa, ya. Tapi yang belum ada adalah fasilitas-fasilitasnya, ya. Nah, tapi dengan kita bersama meyakinkan UNESCO bahwa Mhm. Ambon itu harus bisa dijadikan kota musik ke-18 di dunia, ya. Mhm. Kota musik UNESCO di ke-18 di dunia. Akhirnya dari waktu yang kita pikir 5 sampai 6 tahun untuk mengajukan dan Mhm. disetujui, dalam waktu berapa tahun? 3 tahun rasanya, 2-3 tahun, akhirnya disetujui. Apa? Disetujui ya Pak. Ya, jadi cita-cita Ambon berhasil. Itu salah Itu satu. saat itu perannya seorang almarhum Glenn Fredly untuk mewujudkan Ambon menjadi kota ke-16 ya Pak ya. Ambon menjadi kota Kota musik dan ke-18, 18 di 18 dunia. ya Pak. Ya, Oh. ya. Ya, jadi uh, almarhum Glenn Fredly menggagas sebuah konferensi musik Indonesia yang pertama, ya, Mhm. di, atau disebutnya KAMI, Konferensi Musik Indonesia di Ambon tahun Mhm. 2018. Bersama Backcraft, kita mengumpulkan banyak sekali musisi-musisi yang nggak pernah berkumpul sebelumnya dalam satu tempat, gitu ya, berkumpul jauh-jauh ke Ambon untuk membicarakan nasibnya, Mhm. ya, ya diantaranya mengajukan juga kota Ambon sebagai kota musik dunia, gitu. Tapi Mhm. banyak sekali yang poin-poin yang dihasilkan dari konferensi itu yang sampai saat ini masih diperjuangkan oleh almarhum, ya. Di antaranya Mhm. tentang kesejahteraan musisi, lalu tentang musik daerah, lalu tentang kesetaraan gender, ya, Mhm. pendidikan musik, ekonomi kreatif dan lain-lain. Jadi eh, kepedulian almarhum itu beyond music, ya, ke Iya. segala hal, ya. Banyak passion beliau itu ke masalah-masalah sosial sebetulnya. Berarti dengan apa ya kapabilitasnya sebagai musisi senior, tapi juga masih memikirkan berbagai hal, termasuk dengan musisi-musisi baru ya Pak ya, atau yang Justru yang newcomers baru, gitu untuk di bidang musik newcomers, ini ya Pak. ya. Jadi gini, saya Mhm. selalu bilang ke pernah saya bercanda ke almarhum Glenn, lu Iya nggak gimana usah Pak? gini, dengan talentanya, dengan suaranya, dengan apa kepopulerannya. Sebetulnya kalau saya jadi Glenn, saya nggak akan capek-capek berjuang seperti itu. Cukup dia berkarya, show, semakin terkenal di dalam dan luar negeri misalnya, nggak usah capek-capek lah ngurusin orang gitu, ya. Mhm. Tapi beliau bukan orang semacam Responnya itu. seperti apa saat itu Pak? Ya ketawa aja, kalau dia kan orangnya selalu ya ketawa aja gitu. Ya itu sebuah sebuah kepribadian yang luar biasa dari dia gitu ya. Dia mau memikirkan, malahan pada beberapa hari terakhir sebelum beliau wafat, itu saya dapat Mhm. dapat info dari Kang Teten Mas Duki, Menteri Kang Teten Mas Koperasi. Duki, haha. Dia masih menghubungi Kang Teten
Oh iya mengatakan Pak, bahwa apa yang masih disampaikan mungkin Pak? ada kekurangan suplai gula dari satu daerah, suplai gula, Oke. sehingga pedagang tidak bisa dagang karena kurang gula. Haha. Dan jadi hal-hal yang Haha. seperti itu dia masih perjuangkan gitu. Hmm, 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 hmm. Luar biasa kan seorang Glenn. Saya yakin pada saat itu dia sudah sedang sakit kemarin ini. Iya, sedang Ya, berjuang tapi juga masih memikirkan orang-orang yang persis. ada di sekitarnya ya Pak ya. Iya, iya. Itu Luar biasa Pak. luar biasa ya, luar biasa. Kita kehilangan benar, kehilangan banget. Haha. Jadi tidak hanya sosok musisi saja nih, tapi juga adalah orang yang sangat peduli dengan tidak hanya dunia musik, tidak hanya kesejahteraan dari pemusik, tapi juga lebih ke memang jiwa sosialnya. Terus kalau kita Iya, bicara soal penegakan hukum dan HAM juga dia tuh iya. termasuk yang terdepan ya Pak ya. Persis, persis banyak kan kasus-kasus yang dia perjuangkan, termasuk yang terakhir dikirim kepada saya adalah satu paper tentang tapol, tahanan politik Aha. di Ambon dan di Papua. Ya, dia Betul sangat Pak. concern dengan tapol-tapol yang sudah tua, yang gara-gara Aha. mengibarkan bendera, itu ditangkap ya, dan dia sangat Mhm. bersimpati. Dia ingin berbicara kepada presiden untuk mencari solusinya gitu. Iya benar, jadi kayak Hmm, selalu terdepan lah Pak. Pak ini hmm. Pak ada satu pertanyaan Pak dari rekan saya, ada Tiffany Raitama yang bertanya, sepengetahuan Pak Triawan, apa sih Pak goal yang ingin dicapai oleh seorang Glenn Fredly? Nah ini goalnya tuh endless, tidak ada Oke. akhirnya. Seorang Mhm. Glenn Fredly tidak akan berakhir di satu isu dan berpuas diri. Dia akan terus datang dengan apa namanya memperjuangkan banyak hal yang dia lihat di Aha. sekelilingnya maupun Aha. apa-apa yang dilaporkan kepadanya oleh orang-orang gitu. Ya. Mhm. Dan dia merasa tidak puas kalau dia tidak bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah itu. Jadi mungkin untuk saya Glenn terlalu lelah, ya terlalu lelah. Karena selain dia mempersiapkan berbagai konser, berbagai Mhm. penampilan panggungnya yang harus latihan dengan berbagai pihak, ya, dia tetap harus rekaman. Tapi dia masih mengurus hal-hal yang menurut saya sangat melelahkan itu, gitu, luar biasa. Karena sangat ini ya, sangat apa, sangat Concern, ingin peduli, concern ya. terhadap banyak hal itu tadi. Mungkin sebagai pribadi juga punya goal atau tujuan tersendiri untuk selalu bermanfaat kali ya Pak ya. Ya, tapi gini, dia Aha. tahu bahwa dia perlu untuk populer, ya, artinya dengan popularitas banyak bisa didengar sama Mhm. orang, sehingga perjuangannya Ya. bisa lebih efektif gitu kan, efisien. Mhm. Nah, dia Mhm. tahu itu, tapi dia tidak Iya. apa namanya eh, Menyalahgunakan. menyalahgunakan kepopulerannya itu hanya untuk kesenang-senangan Aha. aja, ya. Mhm. Sehingga saya bilang tadi perjuangan dia itu endless, nggak ada akhirnya, Gak ada akhirnya ya Pak ya. nggak ada Tapi akhirnya. kalau kita flashback lagi nih Pak, di masa saat itu mungkin terakhir, tapi sebelumnya saya mau tanya, kalau terakhir ketemu kapan tuh Pak? Saya kalau Sama nggak salah tanggal almarhum. tanggal 18 Desember di Aha. M Block, M Block, ya di satu M tempat Block yang juga digagas oleh digagas oleh, almarhum ya Pak ya. betul betul. Mhm. Ya jadi dia ingin semua orang bisa maju itulah gitu ya, Mhm. bukan hanya para apa namanya tokoh-tokoh besar atau pengusaha besar di mall, tapi juga Mhm. apa namanya orang-orang yang memulai startup di bidang apa namanya makanan dan lain-lain, ekonomi kreatif ya, untuk bisa Ekonomi kreatif. memiliki tempat Aha. yang apa murah tapi banyak Aha. dikunjungi oleh orang gitu, Dan oleh juga bisa konsumen. jadi wadah untuk berekspresi ya Pak ya. Iya Ada betul. tempat Tempat untuk baik. show, ada tempat untuk ini, ya Iya, benar-benar gitu. apa ya, jadi panutan lah ya Pak bisa dibilang. Iya, jadi untuk saya Glenn ini sosok yang lengkap, ya. Aha. Semuanya ada. Yang saya bilang tadi, nggak usah berbuat ini pun dia udah cukup hidupnya gitu, apa namanya dengan segala kecukupannya. Tapi dia punya passion. Nah itulah memang hakikat dari manusia ya. Selalu ada yang ingin dia perjuangkan, selalu ada yang dia ingin tuju, ya. Dan seorang Glenn adalah pejuang terhadap hal-hal sosial yang dia rasa belum adil, termasuk tentunya para musisi itu sendiri gitu. Iya. Mm, Selain mm. dari cerita-cerita yang tadi kita sudah bahas ya Pak Triawan, Iya, ada tidak Pak satu momen yang buat seorang Triawan Munaf ini sangat berkesan dan sangat ngena banget nih tentang seorang Glenn Fredly? uh,
nggak ada yang sosoknya itu konsisten. Glenn tuh orang yang konsisten, bukan orang yang apa namanya berubah-ubah terus tergantung mood, tergantung enggak. Dia walaupun dia seorang seniman, yang kata orang suka aneh, nyentrik, tapi dalam hal-hal tertentu, hal-hal yang dia perjuangkan, dia punya kepribadian yang konsisten, ya, bisa menjaga sikapnya dalam segala hal dan tetap rendah hati. Baik. Itu mungkin jadi salah satu hal juga yang bisa kita Ya, teladani ya, Pak ya, dari ya, seorang Glenn Fredly. ya. Untuk bisa Harusnya tetap rendah begitu. hati, konsisten, Persis. terus juga Ya, selalu berusaha untuk bermanfaat ya buat sesama ya, apapun ya. kondisinya. eh, Orang banyak yang berhak untuk sombong dengan segala kemampuannya, ya. Dia Iya hanya Pak. peduli dengan jumlah followers, jumlah likes, ya. Tapi Glenn bukan orang seperti itu, gitu. Ya. Dia mau beyond that, mau lebih Beyond that, dari persis. sekedar Ingin bahkan tadi bermanfaat. sempat Pak Triawan sampaikan ya, untuk menjadi populer itu dia gunakan untuk sebagai tools, bisa kita katakan tools ya, untuk bisa Ya, ya, bermanfaat dan persis, lebih bisa influence hal-hal yang positif. persis. Pak Triawan, ini aku cek-cek di postingan Bapak di media sosial, termasuk di Instagram, kan ada yang menyatakan bahwa pengen nih, tolong dong Pak Jokowi untuk juga ucapkan gitu kan. Terus aku lihat juga dari postingan Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi juga menyampaikan dukanya begitu. Kalau Pak Triawan sendiri sempat berkomunikasi tidak Pak dengan Pak Presiden? Kira-kira seperti apa sih Pak seorang Glenn Fredly di mata seorang Presiden Joko Widodo menurut atau sepengetahuan dari Pak Triawan? Dalam hal ini belum. Kemarin saya baru berhubungan dengan Pak Mensesnek, Pak Pratikno, ya, yang beliau Presiden ingin menelpon ayahanda dari Glenn, ya. Saya nggak tahu kemarin sudah atau belum untuk mengucapkan duka cita langsung. Tapi saya yakin Glenn itu di mata Presiden itu memang seorang yang luar biasa, ya, seorang yang khusus, ya, musisi, bukan hanya musisi tapi seorang seniman, budayawan, dan aktivis sosial yang luar biasa. Dan kemarin saya menerima usulan dari beberapa teman, Glenn itu wajib diberikan bintang jasa. Saya yakin itu akan terjadi. Termasuk Gitu. soalnya termasuk orang yang sangat memperjuangkan ya Pak ya untuk kemajuan Persis. musik Indonesia. Ya, lengkap. Kita kehilangan Kan kalau sekali. iya, bicara soal karya dari Glenn Fredly gitu untuk di bidang musik. Ini kan bahkan ada teman saya yang ngomongnya gini Pak, siapapun pacarnya, Glenn Fredly selalu ada di sana saat bahagia maupun putus cinta. Nah kalau buat seorang Triawan Munaf, buat Bapak sendiri, apa sih Pak lagu dari almarhum ini yang paling berkesan dan paling harus selalu, mungkin lagu wajib di karaoke atau mungkin lagu wajib saat menyanyikan di rumah atau apa Pak? Enggak, kalau karya Glenn itu enggak ada satu, ya, enggak bisa disebut hanya satu. Semuanya enak. Karena lagu apapun juga, ya, mau itu dangdut, mau itu rock and roll, mau itu, kalau Glenn yang nyanyikan pasti jadi enak, ya. Apalagi kalau dia membawakan lagunya sendiri yang tentunya dijiwai sekali gitu ya. Nah kalau soal romantism, dia saingannya hanya satu, Yovie Widianto. Yang sebentar lagi mungkin akan berbincang di kita ya, Pak ya. Dua-duanya menjadi kalau ada orang putus cinta pasti dengar lagu dari kedua orang itu, ya. Atau lagi jatuh cinta juga dengar. Apa nih lagu yang saat ini mungkin terpikir nih yang, aduh lagu ini menemani saya saat apa gitu? Saya dengar semuanya saya dengar. Januari mungkin Pak. Iya. Atau terpesona lagu dengan terpesona. Ya itu juga enak. Luar biasa ya karya-karyanya Pak ya. Iya. Jadi ya lagu-lagunya akan abadi, akan menjadi legenda. Seperti kita tahu juga karya-karya dari para musisi yang sekelas Michael Jackson. Dia tuh sekelas Michael Jackson, sekelas Bono, ya. Cuman dia dilahirkan di Indonesia, itu aja. Di Indonesia memang sangat terpukul sekali, sangat kaget sekali ya kita dengan kabar duka ini. Iya, apalagi dalam suasana sekarang ini ya.
Udah beberapa betul. orang sebetulnya kawan dekat saya yang juga berpulang dalam waktu yang cukup berdekatan ini. Banyak kehilangan. Mhm. Tapi memang yang terbaik yang bisa kita lakukan saat ini adalah mengirimkan doa dan juga mungkin tadi Persis. ada beberapa platform yang untuk melihat ya Pak ya, untuk melihat Iya, langsung bagaimana prosesi pemakaman. Karena memang saat iya. ini lebih baik adalah kita menjaga jarak ya Pak ya. Iya, tapi juga jangan lupa kepada para penerus, kepada Kementerian Aha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk bisa betul. terus memperjuangkan apa yang almarhum Glenn Fredly perjuangkan, ya, yaitu Siap. ekosistem musik Indonesia, di mana Mhm. nantinya dengan kehadiran sebuah sistem yang baik, yang luar biasa memang complicated sebetulnya, tapi itu akan bisa Mhm. mesejahterakan bukan hanya para musisi dan penyanyi, tapi juga para pencipta lagu, para pencipta Jadi lagu. ya Hmm. seluruh elemen harus selalu maju ya Pak ya di industri kreatif Harus ini ya Pak mendapat ya. haknya, Benar. harus mendapatkan haknya. Benar. Ya, Benar. Dan mungkin pesan juga nih Pak buat para pendengarnya, ini sudah berkali-kali disuarakan tapi kerap terjadi lagi, hindari pembajakan ya Pak. ya, ya, ya. Jadi sekarang ini kalau pembajakan fisik sudah tidak usah dihitung, tapi yang Iya. merugikan sekali adalah pembajakan secara digital, ya. Mhm. Pembajakan secara digital. Tapi pemerintah juga cukup aktif kok, cukup aktif. Aha. Tapi yang belum sempurna adalah pemungutan royalti, ya, Oke, kepada royalti. para pemakai musik itu sendiri. Oke, mungkin Ya, itu bisa jadi catatan bisa untuk di kedepannya berarti ya Pak ya. persis. Itu Baik. Pak, terima cukup. kasih banyak sudah bergabung. Kita sudah Ya, sama-sama nostalgia, ya. mengenang apa ya, cerita-cerita tentang seorang Glenn Fredly yang lagunya mengiringi kita, karyanya mengiringi Mm, kita dan berbagai apa ya, em, gerakannya yang mm. selalu menginspirasi kita semua. Ya. Oh, satu hal mungkin terakhir ya. Boleh Pak, Terakhir, silakan Pak. terakhir. Silakan Pak. Jadi Glenn itu, almarhum Glenn itu Uh-huh. sangat-sangat pandai, ya, meramu berbagai karya musik, karya orang lain misalnya, dengan memberikan apresiasi, menyelenggarakan Iya. satu show khusus misalnya untuk Kus Plus, untuk Slang, ya, di mana dia Mhm. membawakan lagu-lagu grup-grup atau penyanyi-penyanyi yang sudah terkenal, dikemas sehingga ada apresiasi kepada para penciptanya, tapi juga menjadi satu kemasan baru karena yang membawakannya Iya. Glenn, ya kan? Dan ini sangat ditunggu dan mudah-mudahan konser Tanda Mata yang dia serialnya sebutnya Tanda Mata, ya, konser Tanda Tanda mata. Mata ini Uh-huh. itu bisa dilanjutkan oleh musisi lain, ya. Jadi ini sebagai legasinya dari seorang Legacy, almarhum Glenn Fredly ya Pak ya. ya, ya. Baik. Sekali lagi terima kasih banyak Pak sudah Terima kasih bergabung. sama-sama, ya. Mari kita Ya, sama-sama sekali doakan lagi ya. kita sama-sama Ya. doakan dan Pak Triawan juga sehat selalu ya Pak. Gimana Ya, kondisinya Pak saat ini, sehat Pak? ya kita harus diam di rumah, ya, walaupun Uh-uh. bosan, tapi memang untuk memutuskan mata rantai dari virus ini kita harus diam di rumah, jaga Kita jarak, harus tetap di rumah karena itu cara ya, kita untuk saling jaga ya Pak ya. ya, ya. Mudah-mudahan Dan ini mungkin bisa sekarang waktu berlalu. yang tepat juga nih bisa sambil di rumah aja sambil Mm-mm. mendengarkan juga karya-karya dari Ya, sang legenda atau ya. maestro musik Indonesia. Seharian ini radio-radio memutarkan lagu-lagu Glenn terus ya, seharian ini. Iya, Ya, bentuk apresiasi kita ya Pak ya. ya, Sekali lagi ya. terima kasih banyak Pak. Sama-sama, Yang pasti kita sama-sama Mbak. semua selalu terpesona dengan karya-karya yang ada dari Ya, almarhum Glenn dan harapannya anak-anak muda Indonesia, kita juga sebagai penikmat musik Indonesia bisa terus positif dan bisa selalu membanggakan Indonesia. Terima kasih banyak Pak Triawan mari. Munaf sudah Terima kasih, sama-sama. bergabung. Terima Sampai kasih. ketemu lagi ya Pak. Sampai ketemu nanti Sampai malam, ketemu. kita ketemu di CNN Iya, Indonesia TV ya Pak. oke, Jam selamat 8 malam. malam di CNN Siap, jam Indonesia 8. Prime News. Oke, Siap. selamat Terima malam. kasih banyak Terima Bapak. Iya, kasih. malam nanti Pak. Permisi Pak. Selamat malam. Malam. Halo, Hai Mas Yofi, aku lagi dengerin lagumu. hai, Selamat malam Mas Yofi. selamat malam. Kita hari ini dalam suasana berduka, hitam-hitam. Iya, berduka banget Gimana dan kondisinya, sehat Mas? alhamdulillah sehat. Ini aku sambil dengerin lagunya. Kedengeran nggak di sana Mas? Kedengeran. Aduh, ini satu lagu yang apa ya, juga mengiringi dan menemani banyak orang yang
galau, banyak orang yang mungkin sama gitu kisahnya dengan lagu yang satu ini. Dan kalau bicara soal adu rayu, satu hal yang aku coba baca-baca dan juga tadi aku nonton live-nya Mas Yofi ya di CNN Indonesia Live jam 2 siang tadi di TV. Ternyata adu rayu ini adalah satu proyek yang sangat diinginkan atau sangat ingin diwujudkan oleh almarhum ya Mas ya. Boleh cerita lagi Mas soal hal itu? Jadi ada satu bagian dari adu rayu, yaitu memang banyak sekali permintaan untuk dijadikan film. Dan Glenn adalah salah satu orang yang sangat bersemangat untuk mewujudkan film adu rayu ini. Jadi memang sayangnya kita setelah kita nggak tahu Glenn pergi terlalu cepat. Kemarin begitu dapat kabar dari Tulus itu kita sama-sama nggak bisa ngomong karena ya kedekatan kita memang sudah Hmm. seperti saudara baik sama Glenn dan Tulus. Jadi ya banyak sekali hal memukul, bukan hanya karena proyek itu, tapi kita saya kehilangan adik yang memang sangat dekat dan dia nggak pernah bilang tidak dari apapun yang saya minta. Jadi hal itu membuat ya rasa hormat saya juga, dan saya lihat kondisi kadang-kadang kalau Glenn memang tidak terlalu memungkinkan waktunya, saya bisa alihkan, Glenn kayaknya nggak usah, kita mendingan ini. Padahal saya tahu dia memang sibuk, dan saya takutnya memang dia kecapean dengan berbanyak sekali perjuangan yang dia lakukan, baik musik dan di luar musik. Dan dia kan sangat mencintai dunia musik Indonesia dan juga musisinya. Dia memperhatikan para seniman-seniman itu yang memang dia sangat total terjun di situ. Jadi ya itu tadi ya, sosoknya sangat berarti tidak hanya memikirkan karya saja gitu, tapi juga yang tadi sempat Mas Yofi sebutkan ya, musisinya mulai dari pencipta lagu, terus juga musisinya gitu, semuanya coba dipikirkan, bahkan sampai kadang-kadang mungkin ya kecapean tadi yang sempat Mas Yofi sampaikan ya. Tapi kalau kita tadi Kang Triawan sempat cerita, ya begitu, memang orangnya seperti persis yang sudah disampaikan banyak oleh Kang Triawan tadi. Di konsernya terhadap bangsa ini, konsernya terhadap Timur Indonesia Timur, itu luar biasa. Bahkan secara berkelakar saya pernah bilang gini sama Glenn, kalau tugas musik kamu udah selesai, mungkin ada baiknya kamu bisa jadi birokrat di Indonesia Timur, atau kamu jadi gubernur Maluku deh. Begitu kami kata-kata, Mas Yofi jangan gitu dong, Mas Yofi jangan gitu. Dia bercanda terus sama, udah Glenn, memang kamu diperlukan sekali untuk membangun Indonesia Timur, dan saya tahu dia sangat mencintai Indonesia Timur dan mengerti betul mapping apa yang harus dibangun di sana gitu. Bukan hanya seninya saja, berbagai hal yang dia mengerti di Indonesia Timur. Karena itu tadi ya, karena dia benar-benar paham. Dia tidak hanya ya karena mungkin salah satunya adalah berasal dari sana, jadi sangat paham dan juga punya keinginan untuk bisa berkontribusi. Itu tadi ya Mas Yofi ya. Benar. Punya keinginan dan konsisten dengan perjuangannya. Tapi kita balik lagi bicara soal konsep atau film adu rayu ini. Berarti nanti rencananya akan diwujudkan ya Mas ya? Kami berupaya. Sebenarnya ada banyak yang minta kerjasama, tapi saya, Tulus, dan tim manajemen, baik dengan tim manajemen Glenn, Tulus, dan Yofi Widianto Music Factory, kita akan berembuk sebaik mungkin agar bisa mewujudkan ini. Tentu waktunya tidak akan secepat ini, tapi kami akan membuat sesuai konsep yang diinginkan oleh Glenn juga. Tapi kita bicara lebih personal nih Mas Yofi. Kalau sama interaksi atau komunikasi Mas Yofi kan dengan seorang almarhum Glenn Fredly ini tidak hanya sebatas dari dunia musik saja ya Mas ya. Betul, kalau kita mengenang sosok Glenn Fredly, menurut Mas Yofi ini seperti apa sih Mas pribadinya yang tidak akan terlupa, dan justru mungkin hal-hal kecil itu yang orang-orang tuh sebenarnya nggak tahu tuh Glenn Fredly itu orangnya seperti ini loh sebenarnya. Banyak. Pertama kali saya mengenal Glenn itu unik sekali. Saya sedang main di sebuah pensi, dan saya main keyboard. Ya, di bawah sini tuh ada anak yang loncat-loncat aja.
ini siapa sih, semangat terus nyanyi terus dia apa semua lagu, tahu semua lagu ya. Dalam satu kesempatan saya ke klub jazz, ternyata dia nyanyi, ini yang tadi ketemu, suaranya bagus banget kayak Kevin Campbell pada waktu itu. Akhirnya saya dekati, terus kita ngobrol-ngobrol, dan terjadilah obrolan-obrolan untuk dia membuat solo album dia pertama. Saya bantulah dia dengan Cukup Sudah, langsung kerjasama terus ada Kasih Putih, ada Pada Satu Cinta, dan terakhir Adu Rayu ini. Jadi terus dekat, bahkan sempat tur ke berbagai kota, berbagai negara dengan piano dan Glenn Fredly saja. Jadi itu kenangan yang tidak terlupakan, itu terjadi di sekitar 20 tahun yang lalu, Mas. 20 tahun yang lalu ya. Berarti itu sebelum Glenn Fredly berkarya ya Mas ya? Sudah, dia kan 25 tahun. Sudah ya, karena dia 25 tahun ya. Jadi dia hanya memang album solonya dia, lagu pertamanya itu lagu yang saya buat untuk Glenn gitu. Jadi kita dekat sekali dari awal dia berkarya solo. Tapi kalau bisa lebih bicara soal hal itu, berarti itu salah satu pengalaman yang tidak bisa terlupakan ya Mas ya, antara Mas Yovie dan juga Glenn Fredly. Bicara soal karya nih, ada beberapa lagu yang sudah ibaratnya menjadi penghubung lah, bukan penghubung sih ya, karya yang ditelurkan oleh Yovie Widianto bersama dengan Glenn Fredly. Ada mungkin lagu yang paling ketika mendengar lagu itu punya pengalaman unik sendiri mungkin, atau karena lagu itu pernah bikin berantem misalnya Yovie Widianto dan Glenn Fredly gitu. Nah, uniknya emang kami nggak pernah berantem, dan dia yang unik adalah gini, kita berdua dengan Glenn pernah bilang, Glenn, kita punya adik ajaib nih satu, namanya Tulus, dia persis kayak kamu, dia punya kekuatan begini. Iya Mas, kita ajak aja, kita kolaborasi bertiga di konser, sebelum konser saya tuh. Terus kita lihat Tulus dan semakin dekat, akhirnya memang chemistry kita bertiga ini mirip, gaya ngomong, gaya musik, pendekatan, terus juga filsafat di belakang yang kita bicarakan ini match gitu. Jadi itu yang membuat kami sama Tulus begitu hilang Glenn itu kayak ada yang di tengah-tengah hilang gitu. Jadi kakaknya Tulus, adiknya saya hilang di situ, dan untuk kita ya cuma bisa tadi malam cuma bisa nangis dan lemes saja, nggak bisa ngomong apa, telepon ke sana nggak, gimana ya Mas Yovie, tapi katanya nggak boleh, apa, bingung lah keadaan kita kan sekarang lagi physical distancing ya Mas ya. Betul. Jadi yang jelas kami selalu mendoakan, dan saya tahu bangsa ini mencintai Glenn Fredly, itu yang menjadi kekuatan kita semua gitu. Gitu. Jadi kalau hal yang lain-lainnya Glenn tuh lucu banget. Jadi kalau misalnya saya bilang, ayo Tulus, Glenn sini, kamu harus gini, terus Tulus bilang nih, Kak Glenn, itu disuruh Kak Yovie gini, Kak Glenn. Jadi ya udah ikutin aja. Nah itu lucu banget. Jadi kami bertiga udah kayak saudara. Jadi kalau misalnya satu agak merajuk dikit, yang paling kecil ya kita yang ngerangkul. Tapi kebetulan ya itulah kedekatan kami ini lucu. Yang satu dari Minang, saya dari Jawa, yang satu lagi dari ujung Indonesia. Jadi kita benar-benar Indonesia gitu. Dari Bukit Tinggi, itu dari timur. Dan ini luar biasa untuk kita. Kita merasa banget bahwa kita menjadi orang Indonesia yang sangat mencintai Indonesia. Itulah kurang lebih begitu. Dan jadi kalau benar-benar melihat juga Glenn, perjuangannya, dan apalagi soal kalau ngomong soal Glenn, kalau ngomong cinta gitu, itu yang lucu adalah ketika saya membuat melodi tertentu dengan kata-kata yang sederhana, Glenn itu bisa memberi nyawa dengan langsung dengan apa yang kita pikirkan. Itu yang saya jarang temui. Bahkan pengalaman saya sebagai produser untuk penyanyi Indonesia, saya rasa akan cukup sulit menemukan orang-orang seperti Glenn atau Tulus. Artinya itu memang bakat-bakat hebat yang dipunyai Indonesia, dengan tidak mengecilkan yang lain ya. Semua hebat-hebat, tapi Glenn Fredly itu adalah sebuah kekuatan cinta. Jadi itu yang tadi memberikan nyawa pada setiap karya yang ada. Betul. Glenn Fredly adalah orang yang sangat pandai memberi nyawa pada sebuah lagu. Yang akan paling dikangenin, kita sama-sama tahu bahwa takdir berkata lain. Mungkin Tuhan lebih sayang dengan sosok yang semua orang sayang gitu. Yang akan saya yakin satu gedung bioskop nanti kalau ada film itu akan berdoa dan bernyanyi untuk Glenn Fredly. Saya yakin betul bagaimana cerita Adu Rayu itu terjadi. Bagaimana orang membayangkan Nicholas Saputra dan Chico Jericho dan Velov. Tapi di situ sebenarnya ada sosok-sosok seperti Tulus dan Glenn ada di sana.
Jadi ya kita berharap ini akan menjadi sebuah karya yang fenomenal dan menjadi karya yang dicintai oleh Indonesia. Karena Glenn selalu bercerita, Mas Yofi, kita buktikan bahwa dari musik kita bisa menggerakkan ekonomi kreatif. Oh oke. Dari adu layu bisa jadi film, menggerakkan semua stakeholder ekosistem seni, dan jadilah pertumbuhan ekonomi terjadi. Dan ini kan bisa menjadi inspirasi yang lain. Itulah cita-cita Glenn dengan adu layunya. Jadi selalu berpikir beberapa langkah ke depan. Betul. Untuk kemajuan banyak pihak ya Mas ya. Tapi Betul. Tadi belum terjawab tuh Mas, apa yang paling dikangenin nantinya setelah tidak ada lagi sosok Satu hal, adiknya? dia kalau telepon pasti yang ngomong gini, Mayo, gitu. Dia selalu manggil nama aku. Mayo tuh Mas Yofi. Oh, Mas Yofi. Oke. Dia telepon pagi-pagi, telepon bunyi teriak, Mayo. Nah itu Glenn kalau masalah. Jadi dia kayak balik lagi ke masih kecil lagi gitu, dan itu menyenangkan gitu kan untuk baik untuk aku, baik tulis juga. Lain-lainnya kalau masalah soal cinta dan sebagainya itu rahasianya saja, tapi yang jelas Glenn adalah orang yang sangat baik pada semua. Saya tahu betul, jadi nggak heran kalau banyak magumnya, banyak pecintanya, baik. Nggak cuma kaum hawa saja, kita cowok-cowok aja kalau nggak dengar suaranya, gila ya bisa kayak begitu. Itu membuat kekaguman tersendiri yang luar biasa buat kita. Betul Jadi, sekali. Pokoknya sah selalu saja Glenn menemani bercinta dengan orang. Mas. Betul. Benar sekali. Dan kita lihat ya terbukti memang ya walaupun mungkin sekarang lagi dibatasi untuk interaksi sosial, tapi memang banyak juga nih pernyataan duka cita dari segala pihak yang pastinya semuanya kehilangan dengan kepergiannya. Yang pasti yang bisa kita lakukan saat ini adalah selalu berdoa ya Mas ya, dan juga menghargai karyanya. Dan mungkin salah satunya kita sama-sama tunggu nih Mas ya, proyek terbarunya nanti. Amin. Ini aku merinding sih dari tadi dengerin ceritanya, ngebayangin nanti di bioskop gitu kan. Meskipun sudah tidak ada, tapi sosoknya ini akan selalu ada di tengah-tengah kita. Mungkin terakhir untuk menutup obrolan kita nih Mas, sebenarnya masih pengen ngobrol lagi panjang, tapi seperti kita harus sudahan dulu. Boleh dong Mas Yofi kita bahas atau kita nyanyikan satu lagu dulu, mungkin kita sama-sama dengerin Adu Rayu kali ya Mas ya. Tapi Mas Yofi boleh nyanyikan itu mungkin nanti, coba ya. Boleh. Aku setel lagunya ya Mas. Tapi ini nggak -1. Coba. Oke. Ini lagunya dari channelnya Mas Yofi nih di YouTube, Yofi Widianto, yang official lyric video. Oke, siap. Bentar ya Mas. Terima kasih ya Mas sudah bergabung. Sama. Sampai berjumpa lagi, kita doakan bersama Glenn Fredly. Siap. Terima kasih banyak Mas. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.